Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan wahyukan sesuatu kepada hambanya, kepada sahabatnya itu Abraham? Karena kenapa Tuhan wahyukan? Satu adalah demi umat Allah, demi Israel. Dua, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Tuhan berkepentingan dalam hidup Abraham. Dan Tuhan harus wahyukan. Tuhan tidak bisa tidak. Tuhan tidak bisa merahasiakan sesuatu. Meskipun Tuhan tidak beritahu Abraham segala sesuatu. Karena ada dalam ayat Alkitab, Abraham Maha tahu. Tapi Tuhan pasti akan beritahu sesuatu kepada Abraham jikalau dia perlu tahu. Abraham pasti diberitahu. Karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang ilahi di dalamnya. Orang ini pilihanku. Paulus lagi down pun Yesus berdiri di sebelah kanannya dan berkata, jangan takut Paulus, aku punya banyak pengikut di kota ini. Bukan karena Paulus spesial, tapi karena Paulus melakukan pekerjaan Tuhan. Because Paul bahasa Inggrisnya did the Lord's bidding. Kata bidding itu bahasa Inggrisnya seperti taruhan. Xiao. Taruhan. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya akan memperolehnya. Tuhan akan mempertahankan nyawa kita. Paulus diberitahukan dia down aja sudah menjadi serious business. Sudah menjadi suatu dia sudah menjadi perhatian Tuhan. Dia lagi down aja. Paulus gak boleh down. Orang ini kalau down, nanti semua orang down. Tuhan langsung encourage dia, langsung kuatkan dia dan berkata, kamu jangan takut. Seluruh kota ini banyak pengikutku. Biasa. Elia lagi down, minta mati depresi. Tuhan datang ke gua itu dan berkata, masih ada 7.000 orang yang tidak mencium kaki Baal. Kamu get out dari sini. Urapi Elisa. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak terlibat visi apa-apa, Tuhan juga tidak terlibat apa-apa di hidup Anda. Sedikit aja. Cukup dia mati, kuberimu tanda tak lebih daripada tanda Yunus. Pada hari ketiga, ikan memuntahkannya. Sudah, aku mati di Kalvari. Enough. I will not tell you anything else. Hidupmu hidupi sendiri. Aku akan berjalan dengan hamba-hambaku. Makanya saya tidak berani berhenti melayani Kristus. Bukan karena ketakutan masuk neraka, bukan. Karena saya takut kehilangan persahabatan dengan Allah. Saya tidak mau tarik Tuhan ke hidup saya. Hidup saya bawa. Di mana Tuhan berada, hidup saya berkembang di sana. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Saya dorong Anda. Kalau di sini masih ada orang yang merasa jadi jemaat biasa, sudah oke aja. Not in this church. Di gereja ini Anda diajari partnership with God. Kemitraan dengan Tuhan. Tahukah? Tanpa harus menunjuk ke gereja mana, karena itu bukan urusan kita. Gereja itu ada hakimnya sendiri, yaitu Tuhan sebagai kepala. Tapi kita perlu evaluasi gereja sendiri. Tahukah? Tidak sedikit di dunia ini gereja yang murtad. Kita evaluasi aja, jangan sampai gereja kita murtad jalan. Detik di mana we stop following Christ and we demand Christ to follow us. Waktu kita berhenti mengikuti Kristus, tapi kita tuntut Kristus ikut kita dan menjadikan dia sinterklas. Saat itulah gereja kita murtad. Not this church. This church akan menjadi gereja Kristus. Paham menangkap ini ya Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang menganggap kita sahabatnya karena kita berjalan dengan dia. Bukan Tuhan suruh antar kita, kita yang antar Tuhan.